Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu Awe Official. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, ya sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2022 menjadi lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan berbagi kembali tutorial bagaimana caranya kita akan membuat jurnal mengajar guru, yang mana yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu. Untuk jurnal guru itu biasanya masing-masing guru sudah memiliki dengan menggunakan offline ya, atau menggunakan buku. Namun kali ini saya akan coba berbagi bagaimana jurnal guru yang kita miliki itu menjadi online, sehingga bisa kita bawa saja kemana, bisa kita bawa kemana ya, atau bisa kita isi dimanapun dan kapanpun. Dan tentunya Bapak Ibu, karena ini adalah jurnalnya online, maka bisa meminimalisir jurnalnya hilang ya, atau rusak. Itu ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Untuk kali ini saya akan coba bagikan ya tutorialnya membuat jurnal guru dengan menggunakan Google Form. Langsung saja Bapak Ibu silakan masuk di Google Form ya melalui akun Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu masuk ke Google Drive ya, yang seperti ini. Silakan logonya, kemudian klik, kemudian masuk dengan akun ya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi langkah pertama, kita akan membuat folder dulu Bapak Ibu, sehingga nanti jurnalnya itu akan masuk ke dalam folder yang sudah kita setting ya, sehingga nanti jurnalnya itu menjadi rapi. Itu ya. Jadi yang pertama silakan klik yang ini, new atau yang baru. Kemudian Bapak Ibu klik folder. Nah, kemudian di sini silakan Bapak Ibu ketikkan nama sesuai dengan mapelnya masing-masing ya. Misalkan jurnal mengajar PJOK ya. Misalkan saya karena mengajar olahraga, saya akan memberikan identitas foldernya menjadi jurnal mengajar PJOK. Setelah itu silakan Bapak Ibu untuk klik buat. Nah, ini sudah. Nah, silakan folder yang tadi dicari Bapak Ibu. Nah, jika sudah ketemu silakan folder yang tadi klik 2 kali. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu membuat menggunakan Google Form ya, bisa menggunakan klik kanan, kemudian scroll ke bawah, kemudian pilih formulir kosong, atau bisa ini bisa ya menggunakan baru, kemudian scroll ke bawah, kemudian pilih Google Form. Ini sama saja ya, biasanya saya lebih cepat menggunakan klik kanan, pilih Google Form, kemudian pilih formulir kosong. Nah, maka seperti biasa Bapak Ibu, tampilan Google Form-nya seperti ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu pertama membuat headernya dulu ya. Untuk membuat headernya silakan. Saya rasa untuk membuat header Bapak Ibu guru semuanya ini sudah banyak yang pandai-pandai ya. Nah, kalau kita akan membuat headernya yang disediakan di Google Form ya, kita pilih saja ini, sesuaikan tema, klik, kemudian pilih gambar ya. Kebetulan karena saya olahraga, saya pilih gambar yang olahraga yang seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah klik, kemudian sisipkan. Nah, kemudian warnanya ya, warnanya ini bisa diganti Bapak Ibu. Temanya silakan mau warna merah, mau warna biru, kuning, dan seterusnya silakan ya. Ini warnanya silahkan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada formulir tanpa judul, di sini Bapak Ibu silahkan menuliskan
sesuai dengan kebutuhan kita tadi, yaitu akan membuat jurnal mengajar guru ya. Misalkan ini katakanlah jurnalnya untuk sendiri ya, jadi kita ketikkan saja jurnal mengajar PJOK ya. Misalkan kelasnya mau kelas berapa ya, misalkan karena saya PJOK itu biasanya kalau di SMP sampai dengan kelas 9 itu ya, silakan nanti kelasnya disesuaikan. Misalkan saya diberi sini identitasnya kelas 7 sampai kelas 9. Nah, seperti itu. Atau mau diberi keterangannya tidak di sini ya nggak masalah ya. Misalkan deskripsinya di sini, misalkan untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, berikutnya di page yang selanjutnya atau yang kedua, Bapak Ibu, biasanya di sini di pertama itu adalah identitas ya, identitasnya. Jadi yang pertama kita isi mata pelajarannya ya, mata pelajaran ya, walaupun di sini sudah ada judulnya ya. Ini bolehlah kita nanti supaya untuk memperjelas ya, mata pelajarannya apa, kemudian jawabannya adalah singkat. Kemudian tambah pertanyaan ya, atau Bapak Ibu kalau misalkan tidak mau tambah pertanyaan, ini bisa menggunakan duplikat ya, bisa ya. Ini di sini ya, ini bisa menggunakan duplikat, sebelah sini boleh itu ya. Silakan misalkan tambah pertanyaan Bapak Ibu. Misalkan pertanyaan yang kedua biasanya adalah kelas ya, karena ini adalah untuk kelas 7 sampai kelas 9 ya, saya contohkan saja di sini menggunakan drop down Bapak Ibu ya. Silakan, sebetulnya ini opsional Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan kotak centang ya silakan, pilihan ganda ya silakan, tapi biasanya kalau yang di Google Form yang menarik itu ya menggunakan drop down. Misalkan ini 7A, kemudian bawahnya adalah 7B, kemudian 7C, kemudian 8A, kemudian 8B, kemudian 8C, kemudian 9A, 9B, kemudian 9C ya. Ini misalkan saya contohkan ada 9 kelas ya, dari mulai kelas 7A sampai dengan kelas 9C. Setelah itu silakan ini wajib isi. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, biasanya di sini itu setelah mata pelajaran kemudian kelas, di sini kita tambahkan nama guru. Nama guru itu nama kita ya Bapak Ibu, nama kita sendiri. Nama guru. Kemudian di sini jawaban singkat. Kemudian di sini adalah wajib isi. Nah, kemudian tambahkan lagi Bapak Ibu pertanyaannya. Setelah nama guru adalah materi pembelajaran atau topik ya. Pembelajaran atau topik. Nah, karena ini materi pembelajaran ya jangan paragraf ya, kita jawaban singkat saja atau short answer ya itu. Kemudian ini juga wajib isi. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Jadi di sini karena kegiatan pembelajaran yang nanti isinya adalah kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, maka di sini jangan drop down ya atau jawaban singkat ya. Alangkah baiknya menggunakan teks panjang ya atau paragraf ya, sehingga nanti Bapak Ibu ketika mengisi di sini ada jeda
ada jeda yang banyak ya. Untuk di sini space-nya banyak nanti untuk menulis kegiatan pembelajaran. Ini juga di wajib isi. Kemudian ini tambah lagi pertanyaan. Berikutnya adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa yang tidak hadir. Siswa yang tidak hadir. Nah, untuk siswa yang tidak hadir, lah ini silahkan diberi pilihan jawaban singkat. Nah, ini tidak usah wajib isi ya Bapak Ibu. Ini nggak usah wajib isi. Kenapa? Karena ketika nanti ada siswa di dalam satu kelas ini nanti hadir semuanya, nah nanti kan ini dikosongi saja ya, dikosongi. Nanti kalau ini wajib isi, maka nanti Bapak Ibu harus mengisi. Nah itu, maka ini pada siswa yang tidak hadir untuk wajib isi ini jangan diaktifkan seperti ini, tapi dinonaktifkan. Sehingga nanti kalau ada siswa yang tidak hadir, ini cukup dikosongi saja, jadi dilewati. Nah nanti kalau ada siswa yang tidak hadir, silahkan diisi ya, namanya siapa itu. Nah kemudian yang terakhir biasanya Bapak Ibu tanggal. Oh ya, tanggal. Misalkan tanggalnya berapa ya, tanggal. Nah kemudian ini juga wajib isi tanggal. Kemudian berikutnya adalah catatan lain. Nah misalkan di dalam satu pembelajaran nanti ada catatan siswa lah ya, ada kejadian dalam sebuah pembelajaran, silakan nanti dituliskan di catatan lain. Nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk urutannya silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri ya. Misalkan nama guru, setelah nama guru misalkan ada tanggal dulu boleh ya, kemudian urut sampai materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran sampai dengan catatan lain silahkan ya. Ini saya hanya contoh saja. Jadi nanti untuk urutannya disesuaikan oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing, karena Google Form ini jurnal ini nantinya yang mengisi kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bukan siswa, jadi kita sendiri yang akan mengisi. Jadi sebetulnya untuk mempermudah ketika kita tidak membawa buku, kita bisa cukup dengan HP ya Bapak Ibu. Misalkan kita di lapangan itu, kalau olahraga kan di lapangan, lupa nggak bawa jurnalnya, nah kita bisa isi melalui Google Form dan melalui Android Bapak Ibu masing-masing. Nah ini juga silakan kopikan di sini. Nah ini sebagai identitas. Kalau sudah, saya rasa seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah silahkan kirim, kemudian pendekkan link ya, pendekkan URL-nya, kemudian salin. Nah karena ini menjadi isiannya kita ya, untuk selalu mengisi di setiap kegiatan pembelajaran, maka kita perlu membuat link menjadi yang agak mudah diingat ya. Misalkan kita akan pendekkan menggunakan bit.ly ya. Jadi bit.ly ya boleh, SID boleh, GG boleh, silahkan tergantung Bapak Ibu masing-masing. Ini saya contohkan menggunakan bit.ly ya, silakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan SID, GG, Tini, kemudian mau bit.ly ya silakan. Ini saya hanya contohkan menggunakan bit.ly ya. Ini saya akan buat linknya menjadi mudah diingat ya, kemudian create. Nah ini saya akan beri nama jurnal mengajar PJOK. Kalau sudah silakan di save. Nah ini bisa kita kopikan, kemudian kita simpan di ini di Notepad boleh, atau di Microsoft Word ya boleh, kita simpan. Nah seperti ini. Nanti setiap kita akan mengajar, kita buka link ini ya. Misalkan ini saya contohkan ya. Nah ini kita buka. Nah nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah kita terbuka. Jadi nanti jurnal yang kita buat
itu akan diisi sendiri ya, sehingga nanti buku jurnalnya menjadi buku online dan mudah dikerjakan di mana saja, sehingga rentan untuk hilang ataupun rusak. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sedikit tutorial sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat mencoba, tetap semangat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.